Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mencicipi daripada indahnya beribadah pada bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yang mana setiap amalan ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu 'iddu minan nar." Bulan Ramadan sepertiga awalnya merupakan rahmat dari Allah. Sepertiga berikutnya merupakan ampunan dari Allah, dan di penghujung atau sepertiga akhirnya adalah pembebasan dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini malam hadirin hadirat kita masuk pada malam ke-10, malam terakhir dari sepertiga awal bulan Ramadan. Dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita pahami, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat identik dengan Al-Qur'anul Karim. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu tepatnya pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, kata Allah, adalah bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu akan menjadi petunjuk bagi setiap umat manusia yang memiliki iman kepada Allah, dan dia akan menjadi penjelas dari setiap hal yang tidak kita pahami, dan juga untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka oleh karena itu hadirin, sudah sepatutnya bagi kita semuanya kalau masuk bulan Ramadan jangan tinggalkan Al-Qur'an. Jangan lepaskan Al-Qur'an. Sebab di dalam membaca Al-Qur'an hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, walaupun kita tidak memahaminya, tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi menyatakan, afdalul ibadati ummati tilawatul Qur'an. Ibadah yang paling afdal bagi umatku adalah baca Qur'an. Maka jangan pernah merasa kalau saya belum bisa mengerti Al-Qur'an terus saya tinggalkan Al-Qur'an. Lah, baca Al-Qur'an dan berusaha untuk memahami Al-Qur'an. Maka ketahuilah ya ahbab, orang-orang yang mendawamkan membaca Al-Qur'an, maka mereka akan mendapatkan anugerah dari Allah yang tidak diberikan kepada orang lain. Sampai di dalam riwayat hadis qudsi Allah berfirman, "Man saghalahu tilawatul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdal ma ataitu sa'ilin bima sa'alahu." Disebutkan, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Qur'an dan disibukkan berzikir padaku hingga tidak ada waktu untuk munajat padaku, kata Allah. Semua waktunya habis baca Quran, sampai memohon munajat pada Allah, berdoa kepada Allah nggak punya waktu, karena sibuk dibaca Al-Quran terus dan terus. Maka ketahuilah kata Allah, saya bakal berikan dia anugerah, yang mana anugerah ini adalah anugerah yang paling afdal yang aku berikan, yang tidak pernah akan aku berikan bahkan kepada orang yang munajat padaku, kata Allah. Jadi kalau ada orang munajat tiap saat memohon akan mendapatkan anugerah besar dari Allah. Dan yang satu lagi sibuk dengan baca Quran, maka orang yang sibuk dengan baca Al-Quran, pemberian dari Allah lebih afdal dibandingkan yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, jangan sampai kita sia-siakan waktu kita di bulan Ramadan ini. Apalagi Nabi pernah bilang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah kataballahu likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqul alif lam mim harf innamal alif harf
wal lam harf wal mim harf. Nabi menyatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka setiap satu hurufnya akan diganjar oleh Allah dengan satu pahala, yang mana pahala itu dilipat gandakan jadi 10 pahala. Artinya setiap satu huruf dapat 10 pahala dari Allah. Kemudian Nabi bilang, dan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya Bapak Ibu sekalian, setiap ayat Quran, setiap huruf yang kita baca, semuanya bernilai ganjaran dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu ardhah, beliau pernah mengatakan, dia ucapkan, man qara'a kitab Allah kataballahu qa'im fi salatihi kataballahu likulli harfin mi'ah hasanah, wa man qara'ahu wa huwa qa'idan fi salah kataballahu likulli harfin khamsina hasanah, wa man qara'a fi ghairi salah wa ala taharatin fakataballahu lahu likulli harfin khamsa wa ishrina hasanah, wa man qara'a al-Qur'an ala ghairi taharatin kataballahu lahu likulli harfin asyru hasanat. Beliau mengatakan, hadirin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mana kita ketahui beliau ini disebutkan oleh Nabi Muhammad gerbangnya kota ilmu. Nabi pernah bilang, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, saya ini kota ilmu, gerbangnya Ali bin Abi Thalib. Maka apapun yang disampaikan Sayyidina Ali tentunya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ucapkan, hadirin, barang siapa yang membaca Al-Qur'an di dalam salat dalam posisi berdiri sebagaimana kita baca tadi dalam salat Isya, dan kita akan baca pula dalam salat tarawih, maka kata beliau setiap satu huruf diganjar oleh Allah 100 pahala. Setiap satu huruf. Nanti bakal dibacakan ayat suci Al-Qur'an di dalam salat tarawih. Ya, kalau tidak salah membaca 1 juz daripada Al-Qur'an, coba bayangkan berapa huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an yang bakal kita baca, hadirin. Berapa pahala yang bakal kita dapatkan setelah selesai salat tarawih di tempat ini. Kita pulang bawa ganjaran besar dari Allah. Setiap satu huruf diganjar 100 hasanat. Ini kalau seandainya salat ini sendiri, hadirin. Lalu bagaimana kalau berjamaah? Maka setiap orang yang salat berjamaah pahalanya dilipat gandakan 27 kali lipat. Artinya setiap satu huruf yang bakal dibaca nanti, hadirin, diganjar oleh Allah dengan ganjaran kurang lebih 2700 hasanah. Subhanallah. Begitu mudahnya kita mendapatkan ganjaran dari Allah. Cuman sabar duduk melaksanakan sholat tarawih berjamaah setiap malamnya, 1 bulan kita lalui, hadirin, berapa ganjaran yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali pun bilang, barang siapa yang membaca Al-Qur'an di dalam salat dalam posisi duduk, yang dimaksud di sini adalah salat sunnah Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau salat fardu tidak boleh dilakukan dalam posisi duduk kalau dia mampu berdiri. Tapi kalau salat sunnah, walaupun dia bisa berdiri, dia mau duduk, silahkan, boleh. Kayak nanti contohnya nih salat tarawih, yang biasa berdiri, saya mau duduk aja, boleh, silahkan. Cuman pahalanya dikurangin sama Allah, korting 50%, hadirin. Makanya Sayyidina Ali bilang, barang siapa yang baca Al-Qur'an dalam keadaan duduk di dalam sholatnya, maka diganjar oleh Allah 50 hasanat setiap satu hurufnya, setengah dari yang berdiri. Kemudian beliau katakan, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an di luar sholat ala taharatin, dan dia punya wudu sebagaimana layaknya kita tadarus Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, maka ketahuilah hadirin, setiap satu huruf diganjar oleh Allah 25 hasanah. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak punya wudu, maksudnya bagaimana? Bukan menyentuhnya, tapi baca dengan hafalannya. Baca tanpa menyentuh, hanya melihat ayat suci Al-Qur'an tanpa menyentuhnya. Sebab kalau menyentuh Al-Qur'an tanpa wudu haram. Allah sudah nyatakan dalam Al-Qur'an, la yamassahu illal mutahharun. Jangan sentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Tapi kalau membaca Al-Qur'an selagi dia bukan dalam keadaan janabah,
selagi dia bukan dalam keadaan haid dan nifas, maka baca Al-Quran dengan hafalan tanpa wudu dibolehkan hadirin. Kata Sayyidina Ali, setiap satu huruf orang tersebut akan diganjar 10 hasanat oleh Allah. Ya. Pahala begitu banyak, ganjaran begitu banyak. Apalagi kalau kita berusaha memahami makna Al-Quran. Pahami makna Al-Quran sesungguhnya hadirin. Cari tahu, gali terus tentang makna Al-Quran. Dan ketahuilah bahwa setiap kalimat, setiap ayat di dalam Al-Quran mengandung ilmu yang luar biasa. Adapun ilmu-ilmu selain Al-Quran, baik itu tauhid, baik itu fikih, baik ilmu syariat dan lain-lainnya, semuanya bermuara dan bersumber kepada Al-Quran. Ala innahu bahrun muhit wa ghairuhu minal qutbi anharu tumaddu minal bahri. Al-Quran adalah muara, sedangkan yang lainnya bagaikan anak sungai yang mengalir dari muara tersebut hadirin. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran kalau kita pahami betul, pahami makna, pahami ayat tersebut, insya Allah bakal merubah keadaan kita. Kita lihat bagaimana dahulu para sahabat-sahabat Nabi. Sebelum mereka kenal Al-Quran, mereka adalah orang yang jauh daripada akhlak dan etika. Mereka adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka sebelum mengenal Al-Quran, sebelum mendengar Al-Quran, adalah orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Nabi Muhammad. Tapi begitu mereka kaji Al-Quran, mereka pahami makna Al-Quran, berubah keadaannya menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah, bahkan dijamin masuk surga tanpa dihisab. Sebagaimana Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kita tahu dalam sejarah beliau hadirin bagaimana saat beliau masuk Islam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, sebelum dia kenal Islam, dia kumpulnya bersama Abu Jahal, duduk bersama Walid ibn al-Mughirah, pembesar-pembesar kafir jahiliyah. Duduk yang mana kalau udah duduk di Darun Nadwa, Darun Nadwa ini adalah tempat duduknya atau tempat perkumpulannya pembesar-pembesar Mekah di depan Ka'bah hadirin. Jadi mereka menyiapkan tempat khusus untuk apa? Untuk bisa melihat keadaan Ka'bah dan orang yang tawaf di sekitar Ka'bah. Nah, yang duduk di situ adalah pembesar-pembesar Mekah. Subhanallah, yang paling muda Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab karena keberaniannya, ketegasannya, maka diizinkan oleh Abu Jahal untuk duduk bersama mereka pembesar-pembesar Mekah. Dan tiap hari perkumpulan mereka isinya cuma menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, cuma menghina Rasulullah, isinya cuma memprovokasi untuk memusuhi Nabi Muhammad. Hingga Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang kala itu masih muda, kita tahu anak muda hadirin, jiwa mudanya terpancing ketika mendengar sebentar-bentar Abu Jahal cerita tentang Nabi Muhammad, tentang Rasulullah, sehingga terpancing amarah Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebelum kenal Islam hadirin? Ketika terpancing emosinya, dia pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pedang untuk menyelesaikan masalah langsung. Apa? Dengan cara membunuh Nabi Muhammad. Dia ambil pedang, kemudian dihunuskan pedangnya, tanda kalau dia nggak bakal kembali sebelum berhasil membunuh Rasulullah. Dan orang-orang Arab kala itu hadirin, mereka kalau dia bawa pedang dan dihunuskan pedangnya di jalan, maka itu seakan-akan mereka bersumpah bahwa pedang tidak akan kembali ke sarung sebelum memakan korban hadirin. Maka setiap orang yang lihat Sayyidina Umar niat bawa pedang, minggir semuanya. Kenapa? Takut jadi korban. Semuanya lari. Subhanallah, ada satu orang tua yang melihat Sayyidina Umar mengatakan, "Gal ya Umar, ila aina turid?" Mau pergi kemana engkau? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, "Gal ila Muhammad sa'aqtuluh." Saya pengen membunuh Muhammad. Dia bilang, "Kenapa?" Sebab Muhammad selama ini selalu mencaci maki agama kita, mencaci maki Tuhan kita, menyalahkan ajaran orang tua kita, menyalahkan ajaran kakek moyang kita. Dia merasa dia yang paling benar. Dan saya sudah tidak kuat tiap hari begini, maka lebih baik saya bunuh Muhammad, kelar urusan. Maka orang ini mengatakan, "Gal ya Umar, sebelum engkau cari Muhammad, urus dulu keluargamu. Saudarimu Fatimah barusan sudah memeluk agama Muhammad." Marah Sayyidina Umar. Dibilang, "Ukhti, saudariku, keluarga aku masuk ke agama Muhammad?" Dibilang, "Iya." Berangkat ke rumah Fatimah bintil Khattab hadir.
pas sampai di rumah Fatimah bintul Khattab, saudari Sayyidina Umar, terdengar dari luar kalau Fatimah lagi belajar membaca Al-Quran. Zaman dulu Al-Quran belum mushaf seperti kita hadirin, masih lembaran-lembaran berapa ayat. Maka Umar bin Khattab ketika mendengar nih Al-Quran, bacaan yang datangi dari Nabi Muhammad, tidak pakai ketuk pintu, pintu didobrak hadirin. Mendapatkan Fatimah lagi memegang secarik kain yang bertuliskan ayat suci Al-Quran. Dalam riwayat surah Thaha, kurang lebih ada 10 ayat daripada surah Thaha hadir. Maka Umar ibn al-Khattab mengatakan, "As-sabati ya Fatimah, apakah engkau telah memeluk agama Muhammad ya Fatimah?" Maka Fatimah bintul Khattab tanpa ragu dan penuh iman dikatakan, "Gal na'am, iya, saya telah memeluk agama yang benar, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Marah Sayyidina Umar, ditampar wajah saudarinya hingga terjatuh. Keluar darah dari pipinya atau bibirnya Siti Fatimah, maka tersentuh hati Umar ibn al-Khattab. Melihat saudarinya keluar darah, duduk di sampingnya mengatakan, "Ya Fatimah, tolong pinjamkan padaku apa yang kau pegang itu. Saya ingin baca." Kenapa sih orang pada kagum dengan Al-Quran, kagum dengan Nabi Muhammad? Saya pengen tahu apa yang kau pegang ya Fatimah. Maka Fatimah mengatakan, "Gala, ini tidak boleh disentuh sebab engkau dalam keadaan najis ya Umar." Kata Sayyidina Umar, "Baik kalau begitu." Sayyidina Umar keluar, Pak. Ngapain? Mandi dulu di belakang. Dibersihkan seluruh tubuhnya. Setelah bersih baru kembali kepada Fatimah meminta dipinjamkan tuh secari kain yang bertuliskan surat Thaha. Dia baca. Sekali baca hadirin cuman baca dengan pemahaman. Baca dengan merenung. Baca dengan memikirkan makna setiap kalimat yang terdapat dalam Al-Quran. Tidak butuh khatam Quran 30 juz. 10 ayat Sayyidina Umar telah berubah menjadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya 10 ayat. Dia baca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, menetes air mata Sayyidina Umar dan mengatakan, "Wallahi, ini bukan buatan Muhammad. Ini bukan buatan manusia. Ini firman Allah." Maka berkata Sayyidina Umar, "Gal ya Fatimah, di mana Nabi Muhammad?" Siti Fatimah bertanya, "Untuk apa kau cari Nabi Muhammad?" Dia bilang, "Sebab saya pengen memeluk agamanya Muhammad." Berubah, baru baca berapa ayat Al-Quran. Maka ditunjukkan kalau Nabi Muhammad saat ini berdakwah masih sembunyi-sembunyi kala itu hadirin. Nabi masih berdakwah mengumpulkan sahabat di rumahnya sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Yang mana rumahnya Arqam bin Abil Arqam hadirin, itu letaknya antara Bukit Safa dan Marwah. Sebab dahulu orang kalau sa'i, sa'i itu dari Bukit Safa ke Marwah tuh lewatin perkampungan hadirin. Dulu sebelum ada pelebaran masjid itu perkampungan, bahkan pasar di situ. Maka bergerak Sayyidina Umar ibn al-Khattab ke rumah Arqam bin Abil Arqam, yang kala itu Rasulullah lagi duduk bersama para sahabat-sahabatnya, sedang mengajarkan Islam, melantunkan ayat suci Al-Quran, memberikan nasihat kepada mereka, membekali tentang tauhid kepada mereka. Maka saat itu ketika diketuk pintu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang 3 hari sebelum kejadian ini masuk Islam, baru 3 hari masuk Islam hadirin. Saat itu Arqam ketika mendengar ada orang mengetuk pintu, minta izin kepada Rasulullah untuk melihat. Ketika dilihat hadirin dari celah pintu, terkejut Arqam. Kenapa? Umar bin Khattab depan pintu. Panik. Gemetaran Arqam, pucat wajahnya. Berkata, "Ya Rasulullah, innahu Umar bin al-Khattab." Ya Rasulullah, itu Umar di depan pintu. Yang ngetok pintu Umar bin Khattab. Semua sahabat langsung heboh, bingung hadirin. Yang paling tenang cuma 2 orang. Siapa? Nabi Muhammad juga Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah berdiri di depan Rasulullah. "Ya Rasulullah, biarkan Umar bin Khattab masuk ke dalam sini. Kita mau tahu mau apa dia. Kalau dia mau berbuat baik, kita terima baik-baik. Kalau niatnya tidak baik, biar saya yang tangani Umar bin Khattab. Kalau perlu saya bakal membunuh Umar dengan pedangnya dia, bukan dengan pedang saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Tidak ya Hamzah, biar saya yang menjumpai Umar bin Khattab." Lihat keberanian Rasulullah hadirin. Dia masuk, keluar Rasulullah, membuka pintu. Itu Sayyidina Umar bin Khattab waktu dibuka pintu melihat wajah Rasulullah, langsung melihat karisma Nabi Muhammad, sampai berdiri mematung. Sayyidina Umar nggak bisa bergerak hadirin, terdiam melihat karismanya Nabi Muhammad.
sampai Nabi yang menarik Umar bin Khattab untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian pintu ditutup, ditanya, "Gali Umar, maza turid? Apa yang kau inginkan ya Umar?" Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya datang kemari untuk memeluk agamamu ya Rasulullah. Saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, tolong talqinkan saya kalimat syahadat." Maka ditalqinkan oleh Rasulullah serempak hadirin, semua sahabat kala itu. Yang kala itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab diriwayatkan dalam ahli sejarah adalah orang yang ke-40 memeluk Islam. Berarti kala itu masih sedikit umat Islam, hadirin. Maka Sayyidina Umar begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua yang ada di rumah Arqam bin Abil Arqam langsung mengumandangkan takbir kemenangan. Terdengar takbir sampai ke Darun Nadwa. Karena dekat, hadirin. Abu Jahal nengok kanan, nengok kiri, dari mana datangnya takbir ini? Kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab berkata, "Gali ya Rasulullah, alas Nabi hak. Nabi, kita ini dalam kebenaran atau kesalahan sih? Kita ini jalur yang benar apa jalur yang salah?" Sampai Nabi berkata, "Wahai hak ya Umar, barusan masuk Islam kok nanya benar apa salah?" Dia bilang, "Lah ya Rasulullah, kalau kita benar kenapa takut? Kalau kita benar kenapa sholatnya di rumah Arqam? Kenapa ke depan Ka'bah ya Rasulullah? Ayo ya Nabi, saya yang jamin kita bakal selamat kalau kita sholat depan Ka'bah." Baru masuk Islam, hadirin. Begini keadaan Umar ibn al-Khattab, berubah. Sampai akhirnya, siapa Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Nabi bilang, Umar ibn al-Khattab bakal masuk surga tanpa dihisab. Bahkan Nabi katakan, "Galwe ehen ya ibn al-Khattab, iza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Inna syaitan la yafir min dhilli Umar." Ini Umar bin Khattab nih, kata Rasulullah, kalau lewat satu gang, syaitan cari gang lain. Kenapa? Syaitan takut melihat bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal dulunya siapa, hadirin? Tapi lihat ketika memahami Al-Quran, ketika dia pahami makna Al-Quran, maka hadirin hadirat, ini bulan Ramadan, bulannya kita baca Quran, tadarus, pahami makna Al-Quran, lantunkan ayat Quran dan kita renungkan makna ayat, kalimat yang diberikan Allah, makna yang tersirat dalam Al-Quran. Insya Allah dalam 1 bulan, hadirin, kalau kita kaji Al-Quran dengan cara seperti ini, bakal merubah keadaan kita jadi orang bertakwa di sisi Allah. Insya Allah ini bulan Ramadan jadi bulan Ramadan yang terbaik buat kita, bulan Ramadan yang bawa rahmat dan ampunan buat kita. Dan insya Allah bukan bulan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Insya Allah kita dapatkan Ramadan yang berikutnya, Ramadan yang selanjutnya dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan yang terbaik, menjalankan ibadah dan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.